Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil ini tadi, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid aneka perbuatan saleh. Saleh itu yang mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada doa, jadi berdoa, kemudian berpuasa, lalu berbuat amal. Itu sekurang-kurangnya 3 itu yang menjadikan perbuatan kita itu saleh. Jadi kalau Anda atau kita semua ini berdoa kepada Tuhan, minimal di dalam doa kita itu akan terumus ucapan, kata-kata, dan maksud tujuan yang positif. Dan untuk sementara ketika kita berdoa, itu menyingkirkan hal-hal yang negatif. Jadi kita bisa berdoa, itu berarti membuat hidup kita makin saleh. Kalau itu diulang-ulang terus, maka ada kemungkinan hidup kita itu terbiasa untuk berucap, berpikir, berkata-kata, memilih istilah yang baik, yang positif, yang membuat kita ini makin dekat dengan Tuhan. Itulah kekuatan doa yang paling awal. Nah, berikutnya, kalau doa seperti itu, kebiasaan seperti itu, disertai dengan tindakan berderma untuk orang lain, memberikan apa yang kita punya,
demi kebaikan orang lain, tindakan kita itu sudah memupus permusuhan, perselisihan, dan maksud baik kita bisa semakin dekat dengan orang lain sekaligus dengan Tuhan. Itu. Lalu kalau kita berpuasa, ini kan menyingkir dari orang lain. Berpuasa justru di dalam sabda Tuhan ini tadi, jangan membuat kita ini murung ketika berpuasa, tidak makan, tidak minum. Justru membuat kita ini nampak bahagia, nampak bersukacita, nampak bergairah, tidak seluntrut, tidak kusut, tetapi kita nampak bergembira. Karena apa? Dengan demikian perbuatan-perbuatan kita ini akan dilihat oleh Bapa yang tidak semua orang melihatnya. Kita bisa melihat hanya dalam kacamata iman. Dalam istilah bacaan pertama, kita diberi sukacita yang kekal. Nah, sukacita kekal itu ada di mana? Ada di kerajaan surga atau surga, tempat Allah berada. Nah, kalau kita diberi upah, tidak sekarang ini, kalau sekarang ini upahnya hanya wah hebat, Anda baik, Anda saleh. Tapi kalau yang memberi upah itu Bapa, maka upahnya adalah sukacita kekal. Oleh sebab itu, mau diberi upah sekarang atau besok? Nah, nasihatnya besok akan diberi upah. Upahmu besar di surga. Mau diambil sekarang? Boleh, tapi hanya wah hebat. Tapi kalau diambil besok, upahmu besar di surga, itulah sukacita kekal yang diidam-idamkan oleh setiap orang beriman. Dimuliakanlah Tuhan Allah sekarang dan selama-lamanya.